Bini'matillahi hum Yakfurun, betul. Duna min dunillahi ma la yadurruhum Ma la yamliku. ma la yamliku lahum darran. Ma la yamliku lahum rizqa. Udah. Ini Ada beda. tapi pinter milih soalnya pinter banget. Oke. Jadi itu yang penting. Anda tidak akan mengambilnya anyway. Jadi sebetulnya kalaupun orang itu bilang, wah Anda pintar sekali ya, terus dia mau kasih rumah sama Anda akan bilang nggak usah lah. Iya, nggak usah. Kasih aja ke Syekh itu. Betul. Bahkan meskipun misalnya aku menjawab dengan sempurna gitu, nggak akan ambil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tantangan dari Kohani Kristianto kepada Kumaila bahwasanya ada tuduhan sebelumnya bahwasanya Kumaila ini hanya hafal beberapa surah saja atau ayat saja. Ternyata sudah dites di depan juri internasional, bahkan ini yang mengetes dari Yaman, dan disaksikan langsung oleh Kohani Kristianto. Dan ternyata Kumaila ini memang hafidz ya, hafidz, betul-betul hafidz. Bahkan Kumaila ini beberapa kali dinyatakan lulus di beberapa kali tes ya, baik itu di pondok pesantren maupun di tempat dia kuliah. Dan setelah dites kemarin, sang juri pun mengatakan bahwa Kumaila ini hafidz, meskipun di dalam tesnya ini kelihatan Kumaila memang beberapa kali dituntun ya, karena sang juri ini yang mengetes Kumaila ini sudah tahu kelemahan, posisi mana pertanyaan-pertanyaan sulit untuk hafidz itu dia tahu ya, yaitu dengan cara membuat pertanyaan tentang soal-soal yang hampir sama, mirip, isinya mirip tetapi ada di beberapa surah. Dan Kumaila ternyata bisa lancar meskipun dia berpikir ini lari kemana, soalnya kan itu surat yang bunyinya hampir sama. Dan itu dibenarkan juga oleh sang juri bahwa Kumaila dinyatakan hebat, bahkan dikasih ajukan jempol ya. Dan di sini ada yang menarik, kenapa? Karena ternyata Kumaila ini akhirnya oleh Kohani akan diberi rumah. Bahkan Kohani mengatakan punya 9 rumah dan akan diberikan oleh Kumaila. Dan dikatakan meskipun dalam pengujian ini Kumaila tidak tartil dengan benar atau tidak lancar ya dari pengujinya, tetapi dikatakan bahwa itu memang pertanyaan sulit dan Kumaila sebetulnya sudah bisa menjawab meskipun dia ya kesasar-sasar ya, tapi akhirnya dibenarkan oleh jurinya atau diarahkan dan akhirnya nyambung. Jadi dalam grid hafalan Al-Quran semacam itu, kata Kumaila ini memang wajar, bahkan ada beberapa grid, ada yang 80%, ada 90%. Dan Kumaila dinyatakan oke. Kohani pun akhirnya menepati janjinya akan memberikan rumah kepada Kumaila. Ternyata pemberian ini ditolak oleh Kumaila. Ya, dasar dari penolakan Kumaila ini mengatakan bahwasanya ini berawal dari iseng saja, dan ini dia mengatakan bahwa Kohani hanya terprovokasi, dan Kumaila mengatakan hanya terprovokasi, dan akhirnya Kohani pun menantang Kumaila untuk membuktikan apakah dia benar-benar hafal atau tidak. Ternyata setelah dites oleh sang juri ini memang benar-benar hafidz. Ini luar biasa ya, Kumaila ini sebetulnya wanita yang luar biasa. Bayangkan dia sudah bisa menghafal Al-Quran sebanyak 114 surat dan 6.236 ayat. Bayangkan 6.000 ayat dia bisa hafal, dan terdiri dari 30 juz, itu keseluruhan ayat ya, 6.236 dan 114 surah. Itu memang luar biasa.
Kumaila ini memang saya acungi jempol, benar-benar anak muda yang luar biasa. Dan sayangnya memang kita sayangkan si Kumaila ini memang hobi membaca, dari filsafat, dari ilmu apapun, akhirnya dia memang terkontaminasi ya, bahkan melakukan pemberontakan, melakukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Dan Kumaila juga mendirikan yang konten ya, forbidden question, pertanyaan-pertanyaan tersembunyi, pertanyaan-pertanyaan yang tabu untuk dipertanyakan. Dan Kumaila membuat sebuah konten ini, dan konten-kontennya ini menuai reaksi bermacam-macam di masyarakat. Ada yang menyukai, tetapi lebih banyak yang tidak suka. Karena apa? Karena anak muda ini seakan-akan mendobrak kepakeman yang ada di dalam Islam, kemudian dia dobrak dengan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Bahkan dia di channel-channelnya juga menjelaskan hal-hal sensitif tersebut. Misalkan tidak penting menghafal Al-Quran, karena menurut dia hafalan Al-Quran itu tidak dibutuhkan untuk dia mencari kerja. Kebanyakan hafal Al-Quran hanya menjadi guru ngaji dan tidak untuk masa depan, apalagi menghadapi tantangan dunia, ekonomi dan sebagainya. Sebetulnya apa yang dikatakan Kumaila ini juga pernah dikumandangkan oleh Gus Dur ya. Gus Dur di dalam alunan lagu-lagu menjelang sholat maghrib itu kan di toa-toa masjid kan banyak yang menayangkan lagu-lagunya Gus Dur. Di sana dikatakan salah satu syairnya yaitu jangan ojo mung iso moco, ojo mung iso moco Quran, ojo mung iso nulis Quran saja, nanti masa depanmu suram ya. Awiti ingsun larasi iran kelawan muji maring pangeran kang paling rahmat, kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan, dina wengine tanpa pitungan. Dubala kanca priya wanita aja mung ngaji syariat loko, tur pinter dongeng nulis lan maca, tembe mburine bakal sangsara, tembe mburine bakal sangsara. Akeh kan apal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane, kafire dewe dak dikateke yen isi kotor ati akale, yen isi kotor ati akale. Nah, dalam satu tembangnya yang dinyanyikan oleh Gus Dur ini salah satunya adalah duh bolo konco priya wanita, duh konco-koncoku kabeh lanang lan wedok atau saudara-saudaraku semua laki-laki dan perempuan, ojo mung ngaji syariat loko, jangan hanya ngaji itu syariatnya saja, gur pinter dongeng nulis lan moco, hanya pandai mendongeng dan hanya pandai menulis dan hanya pandai membaca, tembe mburine bakal sengsara, masa depannya akan sengsara atau masa depannya akan suram.
akeh yang hafal, banyak yang hafal Quran lan hadis dan seterusnya ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Kumailah sebetulnya ini juga dinyanyikan oleh Gus Dur juga. Jadi kalau kita hanya menghafal Al-Quran saja tanpa mengerti maknanya, bahkan tanpa mengerti artinya, bahkan tanpa mengaplikasikan dalam kehidupan nyata, maka percuma. Kehidupan masa depannya akan suram, dan katanya Kumailah, susah cari kerja, hanya mentok jadi guru ngaji. Ya, ini memang sebuah fakta yang terjadi ya, fakta yang terjadi di masyarakat, dan ini yang biasanya tabu untuk dipertanyakan. Ini muncul Kumailah, seorang pemuda mendobrak bahwasanya hanya hafal Al-Quran saja itu tidak penting. Bahkan dia karena ucapannya ini akhirnya dia dimusuhi orang banyak, termasuk orang-orang yang melihat konten-konten Kumailah itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang nyerempet-nyerempet bahaya ya. Jadi kalau kita melihat isi kontennya Kumailah di question itu memang pertanyaan-pertanyaan yang ya biasanya tabu untuk dipertanyakan. Tetapi yang jelas Kumailah ini meskipun dia mendobrak kepakeman Islam, tetapi kita ya sedikit hormat lah, sedikit ya. Tapi hebat juga dia dikatakan hafiz Al-Quran, karena tidak banyak pemuda yang bisa menghafal dengan benar, bisa menghafal ayat segitu banyak, 6.236 ayat, bahkan 114 surat, bahkan 30 juz. Dan orang yang disebut hafiz itu memang hafalan yang lengkap ya. Hafal yang lengkap itu hafal semua, hafal keseluruhan. Hafiz itu orang yang telah menghafal Al-Quran secara keseluruhan ya. Jadi sayangnya apa yang dikatakan oleh Kumailah ini memang banyak bertolak belakang dengan para ulama, bertolak belakang dengan ustadz-ustadz yang ngaji bahwasanya menghafal Al-Quran itu sangat penting. Bahkan Kumailah juga mengatakan bahwa ada pendapat bahwa hafid, anaknya hafid, orang tuanya otomatis masuk surga. Itu dia katakan tidak ada seperti itu. Dan pendapat Kumailah ini yang akhirnya membuat masyarakat menjadi marah terhadap dia ini. Tapi yang jelas Kumailah ini sudah membuktikan bahwa dia memang benar-benar hafal dan sudah dites, dan dia mengatakan tidak butuh rumah, rumahnya dikembalikan. Tetapi yang kita sayangkan dari Kumailah ini, akhirnya apa yang dikatakan oleh Kumailah ini dipakai oleh orang-orang Kristen untuk menyerang Islam ya. Orang Kristen dengan bangga menyebut ini ada orang hafid membongkar kebobrokan Islam, ini ada orang yang sudah mempelajari Al-Quran membuka kebobrokan Islam. Ini akhirnya konten-konten Kumailah ini laris manis di kalangan orang Kristen, terutama mereka-mereka yang ingin menghancurkan Islam. Akhirnya ucapan-ucapan dari Kumailah ini dipakai senjata oleh orang-orang Kristen, terutama dari kelompok-kelompok debater misionaris yang ingin menyebarkan agamanya dan ingin menghancurkan Islam. Ini yang kita sayangkan, dan kita memang menyayangkan hal ini. Seorang Kumailah, seorang hafid, tetapi pemberontak, sekarang memberontak dengan kepakeman Islam. Salah satu contohnya, dia tidak mau memakai jilbab lagi, tidak mau memakai hijab lagi, bahkan memakai baju-baju ya belahan dadanya agak terbuka. Kalau kita lihat di Instagramnya itu foto-fotonya kan banyak yang seksi-seksi seperti itu ya. Ini tipe-tipe anak muda Gen Z, anak-anak muda milenial yang memberontak terhadap kepakeman, terhadap Islam yang kaku. Ini ya tugas dari Ustadz, tugas dari MUI,
tugas dari kiai ulama untuk meluruskan pendapat dari Kumailah ini. Jangan sampai orang-orang muda ini bisa diperdaya oleh Kumailah. Dan tugas-tugas orang tua ya, tugas-tugas ustadz, kiai dan yang lain-lain ini membantah apa yang dikatakan Kumailah, karena ucapan dari Kumailah ini saya yakin tidak semuanya benar. Jangan sampai anak-anak muda terperdaya ikut apa dengan pola pikirnya Kumailah, karena Kumailah ini membaca buku-buku filsafat, buku-buku Islam liberal, mempelajari beberapa disiplin ilmu dari luar negeri, dan akhirnya mempertanyakan soal keberadaan Islam, ajaran Islam dan sebagainya. Demikian saudaraku, ayo waspada, terutama dari kelompok-kelompok Kristen yang ingin menghancurkan Islam, yang membonceng konten-konten dari Kumailah ini. Ayo waspada, hati-hati. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.